Hey guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa hangat kalian semua, tentunya hanya di channelnya Kim Tan HD yang akan ngebahas semua pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Oh iya, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Di video kali ini gue seperti biasa bakal kembali nge-share sebuah pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi, which is bertemu dengan sosok suami orang lagi. Tapi kali ini dengan situasi dan juga kondisi yang tentunya berbeda. Kenapa gue bilang berbeda? Karena ini pertemuan yang bener-bener gak pernah gue rencanain dan gak pernah gue siapin gitu. Emang ngalir gitu aja. Tapi anyway, kalau misalnya kita ngedapetin sosok suami orang itu, kenapa ya ada greget yang beda gitu. Kayak ada rasa bangga atau ada rasa kayak gue berhasil nih dapetin lo gitu dari bini lo gitu. Jujur li itu yang gue rasain kalau misalnya gue bertemu dengan sosok yang sudah beristri. Kalau kalian kayak gimana? Sama? Ya udah deh, nggak usah berlama-lama ya. Seperti biasa, siapin dulu tempat yang nyaman, tisu dan juga lotionnya, kali aja kan bisa tumpah bareng. Oke, mari kita mulai. Jadi guys, pertemuan gue sama sosok suami yang satu ini itu emang bener-bener di luar dugaan banget. Kenapa gue bilang di luar dugaan? Karena gue gak ngedapetin dia dari aplikasi, gak ngedapetin dia dari berbagai macam media sosial, jadi ketemu langsung. Gue bertemu dengan dia di sebuah lobby hotel awalnya. Jadi waktu itu emang rencana gue mau staycation beberapa hari di sebuah hotel. Dan singkat cerita nih ya, langsung aja gue udah tiba di hotel itu. Dan ketika gue lagi check-in, lagi urus-urus masalah perbookingan di hotel itu, gue ngelihat ada sepasang suami istri yang baru masuk. Kan kondisinya itu gue lagi menghadap ke sang lobby ya, sang resepsionis. Tiba-tiba mereka berdua itu di samping kiri gue. Terus gue langsung melirik dong karena gue kepo. Pertama sih yang gue lihat tuh bininya. Ya biasa aja sih ketika gue ngelihat bininya. Tapi pas ketika ngelihat suaminya di situ, gue langsung agak sedikit penasaran lebih gitu, karena gue nggak ngelihat secara keutuh gitu ya, kayak gimana face-nya, badinya, dan juga kayak apa bentukan yang lainnya. Dari sana sih gue udah mulai ada rasa penasaran sedikit tuh untuk mengetahui lebih jauh sosok suami itu kayak apa gitu kan. Setelah gue kelar check-in, gue nggak langsung naik, gue langsung duduk di kursi di sofa yang ada di hotel itu sambil gue perhatiin secara detail kayak apa sosok suaminya itu. Dan bener aja nih, waktu gue lagi duduk di sofa itu gue ngelihat bentukan suaminya ini emang bener-bener tipe gue juga sih, jujur li, karena memang dia tinggi, badannya juga gempal, dan bener-bener gue seneng lihat-lihat cowok-cowok yang udah nikah yang punya badannya kayak gitu. So itu secara nggak langsung dari belakang pun gue udah tertarik sih. Cuman gue nggak tahu kayak gimana bentuk paras wajahnya, apakah kategorinya ganteng, biasa aja, atau lumayan. Karena belum balik badan nih soalnya. Jadi gue masih kayak harap-harap cemas gitu. Kayak apa ya mukanya, kayak apa gitu. Itu udah mulai bergelut tuh di hati gue itu, kayaknya bakalan gini deh mukanya. Ya pokoknya udah penasaran itu gimana sih. Coba kalau misalnya kalian guys, cowok pelangi ya, ketika ngelihat sosok cowok pasti ada perasaan kayak penasaran itu tinggi banget, pengen bener-bener buru tahu gimana wajahnya gitu kan. Dan setelah singkat cerita nih, mereka berdua tuh udah kelar check-innya dan mau menuju ke lift dan naik ke atas. Disitulah momen dimana gue nggak boleh sampai ngelewatin kalau gue harus melihat face-nya. Ya cuman sekedar ngelihat face-nya doang sih, itu udah bikin gue happy, karena ya gue orang yang selewat gitu nggak mungkin dong gue dapetin juga gimana caranya gitu. Dan pas dia balik badan, bener aja tuh mukanya itu tipe-tipe muka yang bener-bener maskulin banget dan berkumis tipis dan juga berjambang juga. Pokoknya tipe-tipe sosok suami yang kayaknya dia tuh tipe suami yang simple, kalem, dan tapi kalau lagi main kayaknya penuh dengan keromantisan.
Akhirnya mereka pun berlalu dan naik ke atas. Jadi setelah rasa penasaran gue udah terbayarkan, gue pun ya langsung menuju kamar gue dong. Ngapain juga gue lama-lama di sofa, ya nggak? Jadi gue pun langsung naik menuju kamar gue di lantai 3. Dan gue nggak tahu sih mereka di lantai berapa. Pokoknya itu melihat mereka dan melihat suaminya dia itu udah bikin gue happy deh. Next ya gue nggak tahu gue ketemu lagi atau enggak, gue nggak pernah kepikiran. Yes, tibalah gue di kamar dan gue pun seperti biasa membereskan barang-barang gue. Setelah kelar, setelah semuanya enjoy dan enak, tiba-tiba perut gue lapar tuh. Ya udah, hasil gue langsung ngebuka aplikasi Grab. Gue pengen cari makanan di GrabFood dan tak lama kemudian gue pun menjatuhkan pilihan sebuah makanan yang kayaknya enak kalau jam-jam segini makan ini gitu kan. Lalu akhirnya gue pun order. Dan ya sudah, gue menunggu sang driver nganterin ke hotel. Singkat cerita, itu udah gue tunggu sekitar 20 menit ya karena agak lama juga waktu malam hari itu gue nunggu gitu kan. Singkat cerita, tibalah sang driver ngasih kode kalau dia sudah kelar dan akan menuju ke hotel. Ya udah, gue pun prepare. Dan waktu itu gue kondisinya pakaian gue sudah dalam keadaan pakaian yang santuy ya. Jadi karena gue mau ngambil makanan, ya gue pun ke bawah juga harus seperti biasa aja gitu, nggak gimana-gimana sih. Gue pun langsung keluar dari kamar dan menuju ke lift dan menuju ke lantai bawah. Pas nyampe di bawah seperti biasa juga sih, gue langsung menghampiri sang driver. Dia pun ngasihin makanan dan gue pun kembali lanjut naik lift menuju ke kamar gue lagi. Nah, ketika naik lift yang menuju kamar gue lagi ini nih, ketika gue habis ngambil makanan dari bawah, tiba-tiba ada sosok yang tergesa-gesa banget dari arah kiri ya, bukan dari arah kanan dimana gue ngambil makanan pas di depan pintu ya, bukan, tapi dari arah kiri. Dia kayak terburu-buru banget, kayak pengen ikut naik bareng gitu, naik lift itu. Dan pas ketika dia nempelin tangannya, ya udah deh, mungkin ada orang mau naik juga gitu kan. Pas masuk nih, set gitu kan, ternyata yang mau ikut nebeng barengan gue naik ke lift itu adalah si cowok yang tadi sepasang suami istri itu, guys. Gue langsung terpaku dong. Gue bingung tuh waktu ketika dia tiba-tiba masuk, karena ya memang gue udah ngincer dia gitu ya, tapi gimana juga gue ngedapetinnya gitu. Tiba-tiba dateng tuh naik lift bareng dengan kondisi dia juga udah santuy, pakai kolor, pakai kaos gitu kan. Pokoknya beda banget dari yang pas ketika dia datang tadi deh gitu. Penampilannya udah tampak bener-bener kayak enjoy gitu. Nah, ketika kayak gitu kan pintu udah tertutup nih. Ternyata dia juga di lantai 3, guys. Cuman gue nggak tahu kamar berapa gitu ya. Ketika dalam suasana lift udah mulai mau naik nih, kita berdua hampir terdiam, hampir terpaku. Dan gue juga agak-agak malu dan canggung sih buat memulai perbincangan. Cuman gue bilang gini aja sama dia, simple sih, gue beranikan diri gitu ya. Karena kita eye contact sih udah gitu, udah saling senyum juga. Di lantai 3 juga ya? Iya, kamar berapa? Dia sebutin tuh kamarnya. Dan dia langsung nanya balik, kalau kamu kamar berapa? Kamar sekian gitu kan, gue langsung sebutin juga. Terus sebelum pas keluar nih, pas keluar kita kan udah kelar nih naik lift dan sampai lantai 3 keluar. Nah, sebelum kita berpisah, dia langsung bilang gini kayak gue, sendiri apa sama siapa? Sendiri. Oke, ya udah. Setelah kayak gitu udah berlalu, senyum-senyum. Gue menuju kamar gue, dia pun juga sama. Udah deh berlalu, gue pun masuk kamar. Gue pun langsung mencicipi makanan yang tadi gue udah pesen. Semua ngalir gitu aja, tanpa ada kayak ada apa-apa gitu kan. Setelah kelar makan, ya gue leye-leye nonton TV, buka aplikasi. Kali aja ada yang seret, gue ajakin ketemuan. Tapi jujur li malam hari itu nggak ada. Karena seperti biasa kalau tempat gue nginep di hotel itu, pasti sosial media pelanginya itu selalu zong. Mungkin beda halnya kalau gue staycation di kota Bandung, di Jakarta. Banyak pilihan gitu ya. Banyak cowok-cowok yang pastinya bisa gue temuin. Mungkin semalam bisa langsung 4 kali gitu. Atau 3 kali dengan cowok yang berbeda.
Mungkin bisa kejadian kalau di kota besar, tapi karena berhubung ini kota kecil dan juga gue udah hafal, udah hatam banget siapa-siapa aja yang ada di aplikasi pelangi ketika gue kalau misalnya lagi stay di hotel. Jadi itu membuat rasa semangat gue buat mencari sosok ketemuan tuh jadi males gitu guys, karena memang siapa lagi sih orangnya, cuman ini lagi gitu kan, foto palsu lagi. Ya udah deh, akhirnya gue pun putusin buat main TikTok dan sambil nonton TV. Pokoknya gue tuh bener-bener kayak membiarkan waktu berlalu gitu aja deh, sampai nggak kerasa waktu udah 1:30 pagi, tapi gue belum pengen tidur juga. Gue sih awalnya ada rencana niat pengen ke bawah sih, pengen ke warung-warung kopi gitu depan hotel, pengen ngopi gitu kan, pengen ya nyari kesegaran suasana malam gitu ya. Itu sih awalnya rencananya gue pengen kayak gitu. Cuman tiba-tiba pintu ada yang neken belnya. Gue kan kaget gitu, siapa ya jam segini ada yang neken bel ke kamar gue gitu. Gue kan gak pesan makanan di hotel juga, gue gak janjian sama orang juga, terus siapa dong gitu kan ya. Ya gue langsung penasaran dong. Waktu itu di kondisinya gue lagi siap-siap mau pakai celana gitu. Kok pakai celana, Kim? Karena ketika gue selonjoran rebahan itu gue hanya mengenakan daleman doang, dan daleman yang gue pakai itu jujur li waktu itu yang model kayak gini. Ya yang di hotel gue selalu kayak gitu sih kalau misalnya lagi santuy. Dan pas kebetulan ketika ada yang neken bel pintu itu, gue sama sekali nggak pakai bawahan, hanya pakai daleman doang, dan atasan pun juga cuman tank top doang sih. Ya udah deh, akhirnya gue penasaran, pelan-pelan gue langsung lihat dari celah kecil yang di pintu hotel suka ada tuh ya, kalau mau ngintip gitu kan. Pas gue perhatiin, ini kan si cowok yang tadi, cowok yang sepasang suami istri tadi itu loh guys. Mau ngapain ya gitu. Gue langsung agak sedikit bingung gitu, aduh mau ngapain nih. Tapi gue nggak mikir dia ke situ tuh mau main sama gue sih awalnya. Gue lebih kayak heran dan aneh aja gitu. Ya udah, gak usah berlama-lama, gue buka tuh pintu. Dia senyum, hai katanya. Oh iya hai, boleh masuk? Oh boleh. Ya udah, gue buka pintu. Kebetulan karena gue hanya mengenakan daleman doang, mata dia langsung auto connect kayak gini. Langsung melihat ke area tengah gue. Gue tutup pintu, dia langsung masuk dan langsung duduk di atas bed. Sendiri aja nih? Iya, sendiri aja. Biasalah pengen staycation. Kalau masnya dari mana sebenarnya sih? Aku dari Bandung katanya. Oh, dari Bandung. Iya, besok pagi kembali ke Bandung. Oh gitu, ya udah. Salam kenal ya. Nah, dari sana itu karena kondisi gue hanya mengenakan daleman doang, gak tau kenapa si cowok ini tuh bener-bener bereaksi banget gitu. Gue bisa ngelihat kalau dia itu bukan tipikal yang pasif. Karena ketika gue dengan kondisi kayak gitu, dia sangat-sangat kayak udah gak sabar gitu loh guys. Gue pun basa-basi, emang ini keluar jam segini gak nyariin istrinya? Enggak sih, dia udah tertidur tadi, udah izin juga mau ke bawah mau ngopi. Dia bilang kayak gitu. Oh jadi aman dong? Ya aman lah, seberapa saat mah katanya. Oh iya. By the way, tadi pas ketemu di lift, aku tertarik sama kamu loh katanya. Dia bilang gitu sama gue. Tertarik kayak gimana nih maksudnya? Ya tertarik pengen fun sama kamu. Fun kayak gimana? Belum juga dia jawab gitu ya, dia langsung mendekat dan langsung giniin gue. Jadi di atas bed itu kita langsung ngelakuin adegan ini first time, dan itu rasanya ya enak sih karena gue akhirnya mendapatkan bibir itu gitu loh. Karena tadi kan gue cuma merhatiin doang dari kejauhan dan juga cuman ketemu sebentar doang. Tapi pas di tempat gue itu akhirnya dia ngelakuin itu. Beberapa saat ya gini, terus gini lagi, dan tangannya sambil ke area tengah gue. Seperti biasa lah ya gitu. Setelah kita terbawa suasana adegan ini, tanpa kita sadari kita pun tertidur bersama. Jadi pas kondisinya tertidur itu saling menyamping dulu sih awalnya sambil gini. Cuman ya secara otomatis akhirnya gue yang di bawah dan dia ngelakuin dari atas, kita pun ngelakuin pemanasan. Karena waktu itu gue kan simple banget ya pakaiannya, jadi
area atas dan area bawah gue tuh paling mudah banget buat dia bukain. Dia yang bukain ya, bukan gue. Terus setelah gue dalam keadaan full, ya dia pun juga otomatis inisiatif sendiri untuk ngelepasin semua area yang menempel di badannya. Dan jreng, kita sudah dalam keadaan sama-sama full dan kita lanjut pemanasan lagi. Dan pemanasannya itu bener-bener aduh enak banget gitu, karena kita saling bener-bener kayak apa ya, berbelit gitu loh, kaki, tangan gitu kan, terus area badan, dan begini nggak pernah lepas juga. Terus tangannya dia tuh nggak pernah berhenti untuk ngeraih ke area ininya gue juga gitu. Apalagi tangan gue pun udah memegang titik tengahnya yang sudah bangkit sedari awal gitu. Dan ininya ini bener-bener deh, apa sih namanya tuh ya, big tapi nggak terlalu gimana-gimana. Dan aduh, kalau ukuran-ukuran yang seperti itu biasanya suka kayak butuh effort untuk bisa mendapatkan rasa nyaman ketika nanti main. Cuman nanti kita lihat aja siapa nanti yang bakal jadi permainan dan pemegang kendali gitu kan. Kita pemanasan, terus setelah itu gue langsung pindah posisi gue yang di atas. Pokoknya saling sama-sama menikmati aja sih. Gue nikmat, dia nikmat, dan suara pun gak bisa kita elakkan. Saling bersuara, berekspresi, dan tak terasa area ini pun semakin basah gitu kan. Dan dia pun mulai ngelakuin area gue ini menggunakannya. Itu bener-bener aduh, bikin gue langsung makin naik lagi, naik dan naik ke kerasa. Ya gue pun mulai bangkit dan keras, dan gue lihat juga punya dia keras. Terus dia pun turun ke bawah, dan ternyata dia malah karaoke sama nya gue. Ya gue seneng-seneng aja sih di karaoke beberapa saat, tapi ya di karaoke sama dia. Terus dia kembali lagi ke area sini dan begini lagi. Dan sekarang giliran gue buat ngelakuin hal yang sama yang tadi dia lakuin ke gue, yaitu karaoke. Setelah gue puas berkaraoke dan dia juga sama kayaknya, ya setelah kayak gitu kita nggak bisa menghindari lagi yang namanya hubungan selanjutnya, yaitu saling melakukan hal itu. Dan waktu itu jujurly gue seneng banget ya, karena kita ngelakuin pemanasannya bener-bener kalem, pelan, romantis. Jadi ketika kita mau ngelakuin hal itu pun semuanya relax. Jadi pas ketika sekali hentakan gak terlalu gimana-gimana rasanya. Jadi langsung enjoy, dan gue pun menikmati setiap gerakan-gerakan yang dia lakuin. Rasanya tuh pokoknya enak lah gitu. Pasti kalian juga tahu gimana, pernah ngalamin juga dong ya, gak apalagi cowok pelangi gitu, bertemu dengan sosok terus bermain. Ya itulah perasaan-perasaan enak, nyaman, dan juga kayak bener-bener puas. Itu pasti bakal kalian rasain seperti yang gue rasain waktu itu. Itu bener-bener gue jujurly ngelakuin sama dia terbilang enak ya. Dan ketika di pertengahan permainan tiba-tiba dia ngelepasin. Gue pikir mau ngapain gitu ya, ternyata dia malah ngelakuin adegan dreaming. Aduh, emang pandai ini suami orang yang satu ini gitu kan. Padahal itu udah ngelakuin itu ya, udah mulai enjoy, relax gitu kan. Tapi dia gue enjoy aja menerima perlakuan dia apapun itu gitu kan. Setelah beberapa saat dia ngelakuin itu, dia hentakin lagi, dan kita langsung ngelakuin lagi, dan langsung bener-bener sambil gini juga kita bermain. Waktu itu sih kita nggak banyak gaya ya, karena begitu pelan cepet, dan kita saling bener-bener menikmati rasa enak itu gitu. Jadi gue nggak butuh banyak gaya waktu itu. Jujurly satu gaya pun udah cukup gitu, karena ternyata dia juga nggak ngajakin buat berpindah-pindah gaya waktu itu. Cuma satu gaya aja, memang lumayan lama karena ritme kita juga atur ya, jadi nggak selalu monoton, cepet dan pelan gitu kan. Apalagi ininya kita selalu saling bergerak gitu kan, dan kedua tangan kita juga. Jadi itu udah bener-bener romantis banget deh. Apalagi suasana kamar waktu itu gue dibikin redup biar remang-remang, dan jadi kayak romantis banget gue main sama suami orang malam hari itu.
Tak terasa mungkin gue juga udah hampir lumayan lama ya, jadi udah nggak tahan lagi. Begitupun juga kayaknya dia sama gitu ya, udah nggak tahan juga. Jadi ya akhirnya kita berdua menumpahkannya berbarengan, bareng ya. Ya mungkin lebih cepet dia sedikit sih baru gue gitu, tapi itu bisa gue bilang bareng sih. Setelah sama-sama tumpah bareng, kita langsung keenakan, lemes, plong, rebahan. Ya udah, setelah kayak gitu kita langsung break sebentar. Singkat cerita, dia langsung buru-buru bangun dan bersihin sedikit, dan dia langsung pamit mau kembali ke kamarnya, takut istrinya kebangun dan nyariin. Dan dia cuman say thanks sama gue. Ya gue juga say thanks lah sama dia gitu, bisa bermain dengan sosok suami orang di hotel malam hari itu. Dan rasanya itu enak banget sih. Setelah kejadian dia pamit, ya udah gak ketemu lagi. Karena kan tadi juga sebelum main dia bilang kalau pagi-pagi dia langsung pulang. Ya mungkin next time ketemu lagi entah kapan gitu, karena gue gak punya kontaknya dan juga gak tahu dia di mana di Bandungnya gitu. Itulah guys pengalaman gue yang benar-benar seru abis ketika staycation, bertemu dengan sosok suami orang lagi, dan rasanya itu permainannya romantis dan juga berkesan deh buat gue. Semoga kalian terhibur ya guys dengan video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Oke, thank you for watching and see you next time.